ya sempat merasakan hidup di sel gitu. Nah di penjara tuh 2 kali, 98, 99. Ibu dan ayah adalah sepasang sayap kasih sayang dalam kehidupan. Dengan sayap itulah mereka hangati jiwa si buah hati. Namun jika salah satu sayap keindahan patah, Tuhan pasti hadir sebagai gantinya. Seperti Yusuf Mansur yang sejak kecil sudah menjadi anak yatim. Ia ditinggal sang ayah untuk selama-lamanya di saat usia belum lagi dewasa. Dengan kuasa Tuhan dan kasih sayang ibu serta keluarga besarnya, Yusuf menikmati masa kecilnya dengan berlimpah kasih sayang dan dibanjiri pengetahuan agama. Ya alhamdulillah kalau pemirsa sempat melintas ya ke Jalan Jembatan 5, kalau dari Roksi itu menuju ke stasiun kota itu ada nama jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Nah saya lahir di situ. Ada masjid tertua kedua di Jakarta namanya Masjid Al-Mansuriyah. Nah itu juga masjid alhamdulillah izin Allah didirikan oleh leluhur kami. Ya dengan tipe keluarga seperti itulah saya lahir. Alhamdulillah tidak semua orang diberi kesempatan lahir di rumahnya kiai, besar dengan pengasuhan kiai, pesantren, madrasah. Nah, saya dapat kesempatan itu. Iya, ibu asuh. Kan dia anak adik Bu Haji. Sebenarnya ibunya adik-adik. Karena ayahnya nggak ada, jadi diurusin sama ibu sama Pak Haji gitu sampai sekolahnya dari SD sampai sanawiyah, SMP gitu, aliyah, sekolah di aliyah, terus sampai perguruan dah, DIN kuliahnya. Emang Bu Haji yang ini, yang asuh, iya. Biasa anak-anak begitu nakal, orangnya terlalu berani lah, lain daripada anak-anak Ibu Haji sendiri. Dari kecil udah diajarin pidato apa sama ayah, sama Pak Haji Sanusi itu dia anggap ayahnya lah, manggilnya juga ayah sama Pak Haji. Yusuf yang dianugerahi kepandaian mulai tersanjung nikmat dunia. Ia terlena hingga tak menyadari bahwa kecerdasan akalnya mulai menyeret Yusuf pada kehilafan. Ya, saya bukan cuma lulusan terbaik aja di madrasah, tapi juga se-KKM. Se-KKM tuh maksudnya sewilayah. Gitu. Jadi Jakarta Barat ya. Jadi saya terbaik se Jakarta Barat. Sampai aliyah tuh baik-baik saja gitu. Tapi begitu aliyah kuliah, nah ketika kuliah saya rupanya seperti anak busur yang lepas dari busurnya. Yang tadinya hidup di dunia madrasah, masjid, pesantren, tiba-tiba ngelihat dunia, nah saya nggak siap. Akhirnya sholat jamaah tinggal. Sholat sih tapi sangat 3, lohor, asar, ya jam setengah 5, jam 5. Dan itu masalah buat saya. Ketika masuk perguruan tinggi, Yusuf makin menjadi-jadi. Kecerdasan akal telah membutakan mata hatinya, hingga ia menjauh dari rel agama dengan mengatasnamakan kesibukan bisnis. Kebetulan, saat itu bisnis Yusuf di dunia komputer tengah melambung tinggi. Saya syariah peralihan agama. Tapi saya senang dunia informatika. Jadi dari awal kita udah belajar Oracle, belajar Cisco, belajar jaringan. Kelak di kemudian hari saya sempat ya jadi pengusaha kecil-kecilan di bidang komputer. Kita ngimport barang-barang dari Singapura, dari luar. Kita masukin lewat Batam masukin Jakarta jual ke Glodok dan sekitarnya gitu. Iya, keasikan bisnis.
Sebenarnya sih kalau dari sisi semester udah cukup. Karena saya masuk kuliah itu kan umur 14 tahun. Umur saya 3 tahun saya udah kelas 1 SD. Nah waktu kelas 4 saya dipanggil sama ibu saya untuk ikut ujian kelas 6. Kenapa bisa begitu? Karena sekolahnya punya sendiri. Jadi bebas. Kemudian saya masuk kecepatan. Apalagi saya ketika semester 1 saya langsung nabung. Kan sistem SKS toh. Biasanya harusnya 20. Saya ngambil 24, 26, 28 saya ambil. Ketika peraturan tidak boleh saya bilang, loh kalau nggak boleh gimana dengan orang-orang pintar seperti saya. Ya saya memang lapor ke dosen penasehat, dosen pembimbing, ke dekan. Saya bilang sorry nih saya mau ambil yang lebih banyak nih karena waktu saya juga banyak ini. Pelajarannya gampang aja gitu. Nah makanya ketika udah semester 4 aja saya udah banyak nganggurnya. Nah ketika itu mulai bisnisnya diseriusin tapi nggak nyampe ujung DO saya. Drop out ya. Karena ya itulah perjalanan lah. Saat kesombongan mulai menyemak di hati, Yusuf Mansur mendapat teguran dari Ilahi. Bisnisnya kacau balau, ia ditipu kanan kiri hingga membuahkan tumpukan utang. Iya itu masih ada neneknya tuh, masih ada neneknya. Jadi dia banyak orang yang nagih utang deh ya. Sampai ke Bu Haji, ke polisi sana tuh di Bogor, dia ditahan kan di Bogor. Begitu, datang utang sana utang sini sampai Bu Haji kaget ya diteleponin ada di rental ya, rental mobil tuh. Terus dia ditahan di Bogor. Jadi Bu Haji nggak mandir ke Bogor. Makanya kata ibu kenapa jadi begini ya bertemannya sama bisnisnya nggak ketahuan lah. Dia bisnis Bu Haji nggak tahu gitu ya. Gitu bisnisnya terlalu berani sampai utang sana kali banyak utang-utangnya. Alhamdulillah sekarang sih udah beres sekali. Jika menjauh dari ajaran Tuhan, maka bersiaplah menuai akibatnya. Begitu pula Yusuf Mansur. Setelah bisnisnya berantakan serta bertimbun utang, maka berikutnya ia tersuruk masuk penjara. Tapi subhanallah ya ada pelajaran di mana saya kemudian sempat lupa sama Allah. Ya, lupa sholat berjamaah, lupa sholat tepat waktu, lupa sholat malam, asik dengan dunia, hingga kemudian saya lebih hina daripada mereka-mereka yang menjadi keluarganya kiai. Saya terlempar dari kehidupan normal, ya menjadi boronan banyak orang, hingga kemudian ya sempat merasakan hidup di sel. Ya itu dia, jadi kelihatan emang kayaknya mah bagus itu. Tapi ternyata malah jadi utang, hanya dengan 1-2 kali kejadian saja saya udah jadi utang. Dan utang itu nggak kebayar dan saya masuk penjara. Nah di penjara tuh 2 kali, 98, 99. Yang pertama kira-kira kalau dihitung dengan prosesnya mungkin sekitar 4 bulan ya. Yang kedua cuma 14 hari, cuma sampai tingkat kepolisian saja. Jadi ada pertolongan Allah. Hikmahnya itu, jadi apapun yang kita lakukan kalau tidak melibatkan Allah, kita akan dilupakan Allah. Nah, kalau sudah dilupakan Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Itu surat Thaha 124 125. Kalau kita lupa sama Allah, hancur kira-kira begitu. Mau bagus kayak gimana pun hancur. Nah, awalnya dibaca tuh sama teman-teman satu sel kan, tulisan lo bagus nih, ini cerita siapa nih? Saya bilang cerita gua, kalau jadi buku bagus nih. Kemudian hari jadi buku beneran.